Lagi sibuk ya? Lumayan ini Bu, lagi mengoreksi tugas siswa. Oh gitu ya. Saya mengganggu sedikit waktunya ya Bu. Iya boleh Bu, silakan. Ya gini Bu, saya rencana mau melihat-lihat proses pembelajaran Ibu di kelas. Oh iya. Bisa ya? Bisa Bu. Boleh, oke. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira kalau saya mau melihat proses pembelajaran Ibu di kelas, hari apa ya kira-kira ya Bu? Kira-kira baiknya di hari Jumat aja Bu. Hari Jumat ya? Iya, tanggal 18 Bu. Ya, jadi hari Jumat ya? Iya. Hari Jumat tanggal 18. Iya. Ya. Itu di jam keberapa kira-kira Ibu? Jam kedua ketiga Bu, setelah kegiatan Jumat bersih. Oh gitu, jam kedua ketiga ya. Kelas berapa Ibu? Di kelas 10G Ibu. Kelas 10G ya. Iya. Mata pelajaran apa Ibu? Kebetulan pas di hari Jumat itu saya ngajar muatan lokal sih Bu. Berarti mata pelajaran muatan lokal ya? Iya benar. Oke. Nah, Ibu kira-kira di pembelajaran muatan lokal nantinya, Ibu kira-kira akan mengajarkan pembelajaran atau materi dengan tujuan pembelajaran apa ya Bu? Oh, untuk tujuan pembelajarannya setelah saya rancang Bu, ada jadi peserta didik itu dapat memahami dan menganalisis ya melalui proses ya menemukan, kenali, mengidentifikasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hutan mangrove. Dan mendeskripsikan Hutan mangrove Bu. Hutan mangrove. Ya. Ada lagi Bu? Nggak ada, itu aja Ya, Bu. Jadi berarti topik untuk yang hari Jumat ini tentang hutan mangrove. Oh, tentang hutan mangrove ya. Jadi topik materinya tentang hutan mangrove dan tujuan pembelajarannya dapat memahami dan menganalisis melalui proses menemukan, kenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan hutan mangrove ya Ibu ya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya Ibu. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai lewat pembelajaran tersebut apa ya Ibu? Dan bagian mana yang ingin diobservasi atau dibantu untuk pengembangannya? Nah Bu, jadi kalau saya lihat modul yang saya udah buat ini Bu, saya mengatur strategi menggunakan model pembelajaran based learning, problem based learning ya Bu. PBL berarti ya Ibu ya. Nah, dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi yang mau saya kembangkan sih sebenarnya ini memunculkan keterampilan sosial emosional pada diri peserta didik Bu, gitu, melalui pembelajaran hal ini. Ya, jadi itu area pengembangan yang Ibu mau capai, yaitu dengan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan PSE. Yang Ibu harapkan dari sini siswanya akan tampil seperti apa? Akan terlihat seperti apa Ibu? Kalau yang saya harapkan itu Bu, jadi yang terlihat dari siswa karena pembelajaran sosial emosional sendiri ini kan terdiri dari 5 kompetensi ya Bu ya. Nah, dari kelima itulah yang ingin saya tampilkan di peserta didik. Contohnya kira-kira Ibu ada? Untuk contohnya ada Bu. Ini untuk pertama itu kan ada yang kompetensi kesadaran diri nih Bu ya. Nah, saya bersama peserta didik menyanyikan lagu Mars Kalimantan Timur. Oh, begitu. Kebetulan muatan lokal ini kan kita belajar tentang
alam Kalimantan Timur. Mm-mm. Jadi kita sebagai warga Kalimantan Timur setidaknya kita bangga, makanya kita dimulai dengan menyanyikan lagu Mars Kalimantan Timur. Iya, sebagai menambah pengenalan juga ya bagi anak didik tentang Kalimantan Timur seperti itu ya Ibu. Benar. Ya, oke Ibu. Nah, dari area pengembangan ini apa strategi yang Ibu persiapkan? Nah, untuk strategi yang saya persiapkan, Bu, saya memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara sukarela sama peserta didik tanpa paksaan dan tidak main tunjuk seperti itu, Bu. Oke, lalu berikutnya saya melakukan pembagian kelompok, Bu. Nah, ini pembagian kelompoknya ini saya bagi sesuai dengan hasil belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya saya memberikan sebuah kasus nih, Bu, atau masalah, karena sesuai dengan problem based learning kan anak-anak memecahkan suatu masalah. Iya. Jadi masalah itu berkaitan dengan si hutan mangrove yang ada. Jadi baru anak-anak setelah itu mengidentifikasi permasalahan yang ada di hutan mangrove seperti itu, Bu. Nah, yang terakhir mereka menyampaikan hasil pemecahan masalah mereka secara berkelompok, Bu, di depan kelas gitu. Jadi biar teman-teman tahu, oh ternyata masalah yang didapat dari kelompok ini tuh seperti ini. Jadi dipresentasikan lah seperti itu ya. Dipresentasikan ke depan. Gitu. Ya, jadi ada 5 strategi ya yang Ibu lakukan dalam pembelajaran nantinya, yaitu memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua pembagian kelompok sesuai dengan hasil belajar, kemudian diberi kasus untuk ditelaah atau dinalisa, Bu ya, seperti itu ya. Yang keempat, mengidentifikasi masalah yang ada di hutan mangrove, dan yang kelima dari hasil itu mereka presentasikan di depan kelas. Iya, benar. Nah, kira-kira Ibu dari kelima ini apa yang Ibu mau kembangkan lagi gitu dari kelima tahapan ini? Apa yang kira-kira terlihat di sana Ibu mau kembangkan di PSE-nya? Kalau dikembangkan di PSE-nya itu, Bu, sebenarnya dari kelima strategi tadi itu sudah mencakup beberapa kompetensi KSE yang ada, Bu. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, Ibu. Iya, jadi sudah mencakup kelimanya. Itu sih menurut saya ya, Bu. Iya. Tapi nggak tahu gimana nanti realitanya di dalam kelas. Iya. Iya, Bu, luar biasa. Semoga sukses nanti pembelajarannya di kelas ya, Ibu ya. Bersama dengan anak-anak, semuanya dalam situasi gembira, senang, dan proses pembelajaran itu boleh berjalan dengan lancar. Dan nanti saya akan di sana hanya datang untuk melihat-lihat proses pembelajaran itu, yang mana tahu nanti ada sesuatu yang saya dapat juga untuk refleksi bagi saya untuk pembelajaran saya yang lebih baik, dan juga nantinya saya tidak akan mengganggu proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, Bu. Saya cukup hanya mau melihat-lihat saja. Iya, Ibu. Ya, terkadang kan kita punya sesuatu yang ada sesuatu yang kita ambil untuk bisa kita refleksikan ke diri kita dalam proses pembelajaran kita juga nantinya di kelas ya, Ibu ya. Jadi semoga nanti prosesnya itu berjalan lancar, ya, maksimal, dan anak-anak juga bahagia karena mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, benar itu, Bu. Terima kasih, Bu, buat waktunya. Sama-sama, Ibu Ica. Ya, silakan melanjutkan aktivitasnya, dan kita ketemu di pembelajaran hari Jumat di kelas ya, Ibu. Oke, terima kasih dan selamat pagi.
berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi selain tsunami sebenarnya bukan karena terjadi tsunami. Kalau tsunami itu memang bencana alam yang tidak bisa kita duga. Tapi karena kenapa harus ada tanaman supaya Apabila kepada api 10F dan Kevin 10C dilarang terlalu ke atas sekarang. Sekali lagi apabila kepada api kelas 10F dan Kevin kelas 10C harap terlalu ke atas sekarang ditunggu. Terima kasih. ya, jadi apa dari yang terjadi menghalangi
Ya, catat saja poin pentingnya ya, tidak usah semuanya perlu dihafalkan. Oke, sudah. Nah, sekarang belum. Tunggu 2 menit lagi ya percakapannya. Jadi ciri khas di mangrove itu adalah di sistem tata caranya. Nah, kalau mangrove ini dia cuma punya batang dan daun saja ya, dia nggak punya buah, nggak punya biji ya, seperti itu. Karena memang dia khusus ditanam untuk melindungi pesisir pesisir pantai. Oke, sudah. Ya, dan ini itu langsung ditanam gitu, kalau akan nyelam gitu. Kalau pohon bakau itu dia kalau itu semua dalam bibitnya. Ya, tapi kalau memang jadi gini, ada daerah-daerah yang memang kawasan yang memang untuk ditanami itu maka kita ambil dari bibitnya. Tapi kalau misalkan mungkin kalau kalian ke daerah mana ya, kalau di sini itu memang sudah dari alam yang menanamnya. Tapi kalau misalkan daerah-daerah yang perlu ditanami itu berarti dari bibitnya yang kita ambil baru kita tanam di daerah yang mau kita inginkan. Misalkan bulan Februari kemarin ada peringatan Hari Lahan Basah. Nah, di mana sekolah kita itu terlibat di dalamnya. Nah, di situ kita nanamnya di mana? Ditanamnya itu di daerah Andir di dalam sana. Ya, jadi daerah yang gersang itu ditanamilah si pohon bakau atau mangrove. Diambilnya dari si bibitnya ya. Jadi ada yang memang sudah alami tumbuh, ada yang harus ditanam kembali supaya menghijaukan sekitarnya gitu ya. Jadi dia ada 2 kemungkinan penanamannya. Oke, sudah. Sekarang kita lihat. Ya. Nah, keberadaan hutan mangrove ya. Nah, di Kalimantan sendiri karena memang kita kaya dengan alamnya, maka luas dari tanah hutan mangrove ini cukup luas ya, sekitar 437,22 hektar ya. Jadi memang terbilang cukup luas untuk hutan mangrove sendiri yang memang berada di tepi laut. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah Bontang Mangrove Park ya. Pernah nggak ke Bontang? Pernah ke sini? Pernah ya. Sebenarnya nggak perlu jauh kita ke Bontang, kita juga bisa ke ekowisata yang ada di Samboja. Pernah nggak kalian yang ada ini pembekatannya? Kan kalian nyusurin pinggirnya itu apa itu
Jadi terbilang cukup luas untuk daerah hutan mangrove yang ada di Kalimantan. Bukan cuma di Kalimantan Timur saja, dia banyak ditangani di daerah lain ya. Karena itu fungsinya untuk menghalang ombak besar yang ada di laut. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat video lebih lanjut berkaitan dengan hutan mangrove ya. Coba diperhatikan dan disimak ya. Kalian ambil poin pentingnya di sini. Selamat datang di hutan mangrove, di mana pasang surut air laut datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan bagi habitat satwa, reptil, burung, hingga ikan. Ia mulai berisi darah juga air, juga memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya yang dapat menyaring garam, menghirup oksigen, serta memeriksa nutrisi, membuat mangrove mampu hidup dalam air asin. Kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang berpotensi menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi hingga tsunami. Rasanya belum hilang dari ingatan gelombang tsunami yang meluluh lantahkan dan membuat semua mata tertuju pada Nangko Aceh Darussalam. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Disinilah peran hutan mangrove sebagai peredam gelombang dibutuhkan. Tak hanya dari sisi ekologi, ia juga mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Sayangnya, manusia sendiri terkadang lupa menjaga keseimbangan alam. Deforestasi akibat penebangan liar serta alih fungsi lahan yang tak ramah lingkungan membuat manfaat mangrove tak bisa dirasakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kerjasama dengan beberapa instansi terkait berupaya untuk terus menjaga ekosistem mangrove. Ya, saya mengikuti kelompok mangrove ini soalnya saya ikut dengan mangrove tak punya adaptasi dan harus menggunakan penanganan panen. Dia tidak ada hampinya, dia tidak ada tembak, makanya saya ikut menanam mangrove. Karena adaptasinya sangat tinggi. Kalau kita punya tertarik salah satu warga atau masyarakat sekitar tidak ada yang bisa seperti itu, maka beberapa tahun kemudian mangrove mungkin ini sudah jadi lautan. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 3,31 juta hektar mangrove tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali Nusa hingga Papua. Semangatnya adalah mempertahankan yang baik, merehabilitasi yang buruk, hingga kembali ke baik. Untuk itu, setiap tahunnya melalui dana APBN, Ditjen Kendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang berada di 34 wilayah terus melakukan beragam upaya.
share batu mangrove yang rusak akibat alih fungsi lahan menjadi tambang. Urun rembuk juga dilakukan oleh organisasi aksi solidaritas era kabinet kerja atau OASE melalui program perempuan peduli mangrove. Sebanyak 167.100 batang telah ditanam di 35 titik provinsi di Indonesia. Pun yang dilakukan oleh TNI dalam rangka HUT ke-74, lebih dari 300.000 batang mangrove telah ditanam. Dengan ikut serta menanam, artinya kita turut menjaga bumi dari kerusakan lingkungan, juga menjaga aneka ragam kehidupan yang tumbuh di dalamnya secara bersamaan. Apa yang membuat ada itu tambah kelangkaan yang menggunakan jenis pembilakan sana itu adalah adanya mangrove, karena air yang masuk ke dalam tambak tersebut sudah disaring dengan akar-akar mangrove tersebut dan bebas yang ada di dalam air tersebut itu sudah disaring. Makasih telah kayak mangrove yang tidak tanam, soalnya tadinya jauh, sekarang sudah di koma. Di sini ada bibit ungu, bisa dijual. Bicara soal menanam, manfaatnya tak sekedar terasa sesaat, tetapi sepanjang hari. Dimulai hari ini, dinikmati hingga nanti. Allah selalu memberikan kehidupan. Manusialah yang mesti menjaga keseimbangan. Belum terlambat untuk kita turut urun tangan. Jaga mangrove untuk bumi kita. Oke, udah. Nah, gimana kalian menyikapinya? Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari video yang kalian tonton tadi? Ada yang mau menceritakan? Ayo, apa yang kalian tangkap? Secara singkat saja, maksudnya. Yang kalian tangkap dari sini. Oh. Ayo, jangan takut, jangan ragu. Ayo, angkat tangan saja. Ya, sampaikan apa? Jawaban. Ya, silakan. Apa yang kamu tangkap dari video yang ada tadi? Aku nggak tahu. Jangan malu. Oke, silakan. Ya, apa yang saya tangkap dari video tadi itu tentang menjaga tanaman mangrove itu sangat penting. Ya, karena dampaknya itu sangat besar untuk manusia juga. Contohnya menghindari banjir, tsunami. Itu yang dari video tadi contohnya tsunami di Aceh. Itu bisa terjadi di kita kalau kita tidak mau membudidayakan pohon mangrove. Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira? Ayo, siapa ini? Ini yang cowok ini, ayo mau menambahkan hasil dari menonton video tadi. Ayo, Iqbal. Ya, silakan Pak. Kita harus menjaga kelestarian dan menjaga pohon mangrove, dan kita harus menanam sebagaimana kita menjaga lingkungan kita. Ya, beri tepuk tangan. Jadi seperti itu dari yang kita tonton. Jadi memang mangrove itu dampaknya dampak baiknya itu bagus buat lingkungan maupun buat alam itu sendiri atau buat kita. Ya, contohnya karena adanya hutan mangrove itu jadi makhluk hidup yang ada di sekitar air laut itu, di sekitar laut itu akhirnya dia bersarang atau berlindung di
Jadi kesimpulannya tentang makhluk itu adalah yang dapat diambil dari buktinya restorasi dengan laju merusakan makhluk adalah kita makhluk menyebar luaskan tanaman pohon mangrove di setiap pesisir pantai atau perairan. Penanaman tersebut sangat berguna untuk mengurangi dampak-dampak yang berbahaya seperti banjir,
belajar. Jadi nomor 1, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok hari ini? Jawabannya bekerja sama sih, aktif, lucu juga teman-temannya asik. Terus berdiskusinya gampang, nggak ada yang namanya kamu gini-gini, jangan kayak gini. Kami saling memahami pendapat satu sama lain. Yang kedua, apakah saya dapat terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pelajaran hari ini? Tentu ada, karena kita membagi kayak kamu jawab ini yang satu, jadi ada lagi yang jawab satunya gitu. Kita berbagi gitu. Jadi yang ketiga, apakah apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Saya dapat menggambar tangan-tangan teman saya, jadi kita bisa kayak sambil lucu-lucuan belajarnya. Kamu cari ini, tapi saya juga ada gambar-gambar gitu, jadi kayak lucu. Ada cerita hari ini kita sharing gitu. Kayak gitu Bu. Oke ya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, belajar hari ini. Oke. Terima kasih. Berikutnya siapa yang mau menyumbangkan perasaannya? Ya, ayo silakan. Ayo. Silakan. Siap jawab. Abdan mau utarakan perasaan hari ini?
Selamat pagi Bu Mayang. Selamat pagi juga Bu Ica. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Ibu sehat? Sehat. Ya, terima kasih Bu Mayang buat waktunya. Ya, terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk melihat-lihat pembelajaran Ibu di kelas. Dan setelah pembelajaran tadi, kita coba merefleksi dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi. Kira-kira seperti apa perasaan Ibu saat pembelajaran tadi di kelas? Untuk perasaan saya tadi Bu, ketika di kelas, saya merasa senang karena melihat peserta didik saya itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran saya di kelas tadi Bu. Yang paling terlihat antusias yang Ibu amati di anak-anak itu ketika antusiasnya ketika mereka melakukan pemecahan masalah Bu, ketika mereka berdiskusi melakukan pemecahan masalah seperti itu. Jadi mereka antusiasnya di sana. Iya, saling berbagi pendapat, gitu ya, masukan, ya, diskusi. Terlihat lah ya kolaborasinya gitu. Iya, iya Ibu. Oke, bagus sekali pembelajarannya dan anak-anak bisa antusias. Dan dari pembelajaran tersebut, kira-kira yang Ibu merasa ada tantangan nih dari pembelajaran yang Ibu sampaikan tentang hutan mangrove ya Ibu ya. Untuk tantangannya sendiri Bu, kan memang sebenarnya kalau hutan mangrove ini kan di daerah kita sendiri itu daerah pesisir kan Bu, emang ada ya kan hutan mangrove itu Bu, dan mereka mungkin sudah melihatnya secara nyata. Kalau peserta didik kan pasti mereka ada yang berkunjung ke pantai atau ke daerah pesisir, pasti mereka melihat hutan mangrove. Nah, pasti tantangan saya itu bagaimana sih hutan mangrove itu anak-anak tuh bisa peduli kenapa sih itu tanaman harus ada di daerah situ gitu. Jadi tantangan saya itu supaya anak-anak itu bisa memahami gitu, oh hutan mangrove itu ada itu karena apa dan penyebabnya apa dan memiliki manfaat atau tidak gitu. Jadi tantangannya di situ saya harus memberikan apa ya Bu, ibaratnya pemahaman mereka gitu. Meskipun mereka melihat secara nyata pasti kan mereka cuma mikir oh itu hutan mangrove, pasti kan nggak ada yang tindak lanjutnya gitu kan Bu. Sekedar tahu aja. Iya gitu. Nah makanya dari situ saya memberikan hal yang kira-kira hutan mangrove itu bisa manfaat bagi kita. Sehingga mereka juga antusias untuk tahu, kemudian bisa ada tindakan apa nih untuk hutan mangrove, ya, kita harus bagaimana kan. Iya benar. Ya Ibu, luar biasa. Meskipun ada tantangan, tetapi Ibu sudah boleh berusaha menyampaikan dengan sebaik mungkin ya. Dan kemudian dari topik pembelajaran tentang hutan mangrove tadi, menurut Ibu apa yang sudah baik yang Ibu sampaikan? Menurut saya yang udah baik itu kan dari pembelajaran itu tadi saya kan menampilkan video ya Ibu ya. Nah videonya itu kan menggambarkan alasan hutan mangrove itu tinggal hidup di pesisir gitu. Lalu kira-kira manfaat dan fungsinya kita buat kita atau makhluk hidup yang lain, dan bagaimana cara kita untuk melestarikan hutan mangrove tersebut. Jadi itu udah Bu. Berarti bagaimana saat Ibu menampilkan video tadi ya, menampilkan video tadi. Saat saya juga memperhatikan anak-anak ketika video ditampilkan, mereka fokus memperhatikan ya, dan di sana mereka bisa mendapatkan alasan tentang kenapa hutan mangrove itu ada, manfaatnya, dan juga satu lagi yang bisa mereka dapatkan di sana. Iya, upaya kita bagaimana supaya dia itu tetap terjaga. Iya, upaya menjaga gitu ya, menjaga kelestariannya. Oke Ibu. Nah, kira-kira dari yang tadi itu hal-hal yang baik yang Ibu sudah rasa bisa tersampaikan dengan maksimal ke anak-anak ya. Kalau yang Ibu merasa belum atau masih kurang nih saya sampaikan ke anak-anak ini apanya kira-kira kurang maksimalnya? Kalau yang kurang maksimal pada saat pembelajaran tadi itu Bu, mungkin saya belum menjabarkan secara jelasnya berkaitan sama
upaya pelestariannya. Ya. Nah, makanya saya mencari alternatif lain dengan mereka mengamati artikel berkaitan sama kasus berkurangnya hutan mangrove. Makanya di situ kalau kurangnya sih penjelasan saya di situ. Cuman memang itu menjadi tugasnya mereka untuk memecahkan masalah gimana cara menangani hutan mangrove yang sudah mulai punah. Iya, luar biasa. Ya, memang ya kita selalu harus ada hal alternatif gitu ya, ketika kita menyampaikan ke murid kita. Dari apa yang sudah kita sampaikan, kita perlu juga metode alternatif supaya seperti apa sih supaya bisa tersampaikan dengan baik begitu ya. Iya. Ya. Dan kira-kira dari apa yang belum tadi, bagaimana cara Ibu memperbaiki atau apa yang Ibu mau perbaiki di dalamnya? Oh, kalau dari cara untuk memperbaikinya itu Bu, ini pas saat pembelajaran atau? Iya kan tadi yang apa yang belum Ibu rasakan belum baik, belum maksimal disampaikan kan mengenai penjabaran upaya pelestarian, lalu alternatifnya ada memberikan artikel ya tentang kasus hutan mangrove. Nah, cara Ibu apa saja yang masih perlu Ibu perbaiki dan caranya seperti apa? Untuk caranya bukan tadi itu kurang itu menjelaskan karena memang itu menjadi mereka. Nah, cara saya memperbaiki mungkin saya akan menampilkan lagi kayak kasus-kasus. Jadi melalui penyampaian laporan kasus-kasus adanya penebangan liar terhadap ekosistem mangrove atau pergantian fungsi lahan hutan mangrove itu. Mungkin saya memperbaiki dengan cara itu, saya menampilkan kasus-kasus yang lebih yang lebih realitas lagi yang ada di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, kan kalau saya yang lihat, saya yang berikan Bu, artikelnya itu kan berkaitan sama secara garis besarnya Bu. Nah, saya tuh mau melihatnya secara yang ada di sekitar kita, yang lebih spesifik, yang memang ada di sekitar kita gitu. Jadi yang memang dirasakan sama si peserta didik gitu. Jadi bukan hanya gambaran umum. Jadi karena mereka itu langsung pernah lihat atau pernah menyaksikan, jadi lebih mudah dipahami lah begitu ya. Iya betul. Mereka melihat secara langsung kan mereka memahami, oh ternyata mangrove ini udah terganti lahannya karena dijadikan penambakan atau gitu. Saya harusnya lebih mempersiapkan kasus-kasus yang memang nyata ada di kehidupan sehari-hari mereka. Mencari gambaran. Oke, baik Ibu, luar biasa. Nah, dari berbagai kekurangan atau apa yang belum maksimal, kira-kira kedepannya Ibu punya tindak lanjut apa nih? Rencana tindak lanjut Ibu kedepannya untuk memaksimalkan diri dalam pembelajaran, menyampaikan materi kepada anak didik. Ya. Kalau untuk tindak lanjutnya Bu, kan karena kan pembahasan saya kan bukan cuma dalam mangrove aja, tapi lebih kita memperhatikan ke peserta didiknya ya Bu. Mereka itu bisa kira-kira muncul nggak bernalar kritisnya dia di situ. Makanya saya tadi memberikan contoh nyata ya kan Bu, supaya anak-anak itu bernalar kritisnya itu jalan gitu kan Bu. Nah, mungkin dari situ saya mencari metode-metode yang lain yang bisa mengembangkan bernalar kritisnya peserta didik gitu kan Bu. Tapi memang dari diskusi kelompok kan mereka sudah aktif ya untuk berkolaborasi sama teman-temannya, untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi kan kita karena memang ada peserta didik itu yang masih ragu untuk menyumbangkan idenya gitu nah Bu. Ya, mereka masih kurang percaya diri kali ya. Benar. Nah, mungkin dari situ rencana tindak lanjut saya, karena saya perhatikan ada beberapa siswa yang seperti itu. Mungkin saya perlu mencari metode atau mode pelajaran lagi yang lebih menunjukkan peserta didik itu bisa berani mengeluarkan ide pendapatnya. Karena kan bernalar kritis kan kita dari berani atau tidaknya mengeluarkan ide kan gitu.
Ya, jadi ada dua ya Ibu yang Ibu mau rencana tindak lanjut ke depan. Bagaimana murid bernalar kritis Iya. dan bagaimana mencari metode-metode pembelajaran yang lebih memberanikan murid berpendapat begitu ya. Iya. Karena kalau kita melihat memang masih ada beberapa murid yang kurang berani berpendapat ya, Iya. sehingga yang berpendapat tuh itu aja orangnya seperti itu ya, kayaknya Iya. kurang lebih itu aja yang Iya. memberikan pendapatnya, yang lain lebih memilih untuk cuman mendengar gitu Iya, ya. atau cuma menyimak temennya aja gitu, atau malah memilih mencari yang hal yang lain gitu Bu, daripada dia mengeluarkan pendapatnya gitu kan, karena ya Iya. itu rasa tidak percaya diri. Ya, jadi Ibu pengen mau mengembangkan Iya. anak dalam hal itu ya. Iya. Jadi butuh metode yang lebih lagi gitu ya. Iya, oke Ibu, luar biasa. Nah, dari rencana tindak lanjut Ibu, kira-kira apa nih aktivitas pengembangan yang Ibu mau lakukan untuk pembelajaran Ibu lebih baik ke depannya? Karena kita kan Bu sebagai guru kan bukan cuman mengajarkan materi saja ya Bu, bukan melihat akademisnya siswa saja, keberhasilan siswa kan bukan dari akademisnya, tapi kan kita juga harus melihat peserta didik itu dari segi lain, entah itu dari akhlaknya, dari perilakunya. Nah, mungkin saya akan mencari dengan mengikuti webinar yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik seperti itu. Baru di sekolah kita juga kan ini ada komunitas belajar ya Bu ya. Nah, dari situ bisa saling sharing, saling berbagi gimana solusi yang bisa dihadapkan untuk peserta didik. Lalu itu bisa juga mengikuti kegiatan MGMP. Kalau MGMP ini kan dia satu rumpun mata pelajaran kita ya Bu. Jadi lebih bisa saling berbagi di mata pelajaran kita, apalagi yang sulitnya di mata pelajaran kita gitu, berkaitan sama peserta didik. Bisa juga ikut pelatihan yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi semua itu saya lakukan ya balik lagi untuk kebutuhan peserta didik kita kan Bu ya, biar mereka bisa menjadi seorang yang bukan cuma di akademisnya aja tapi di bidang lainnya juga bisa menguasai sesuai minat bakat mereka. Iya, karena ya apapun yang kita lakukan kan memang kita berfokus kepada murid gitu ya, untuk kebahagiaan mereka, keberhasilan, kesuksesan mereka ya. Nah Ibu, kalau dari aktivitas pengembangan tadi ada 4, webinar, kombal, MGMP dan pelatihan-pelatihan atau diklat gitu ya. Nah kalau untuk di webinar, tujuan apa yang Ibu ingin capai? Kalau dari webinar tujuannya ingin dicapai sesuai dengan webinar yang kita ikuti dulu Bu temanya. Jadi memang kan webinar ini kebetulan kan belajarnya kita mengikutinya secara online ya Ibu ya. Jadi kita tidak perlu pergi sana dan itu bisa kita lakukan di luar jam sekolah, mau sore kah, mau malam, memang di tengah-tengah kita yang free kan kita bisa mengikuti webinar. Nah, makanya tujuan saya ikut webinar tuh selain dari kegiatan MGMP, komunitas belajar atau diklat, ya dari situ kita memahami lebih tentang peserta didik itu webinar. Ya, dan di webinar ini kan tadi tujuannya yang hendak dicapai adalah memahami lebih tentang murid. Mungkin kita mencari tentang bagaimana kita mengajar dengan aktif, agar siswa aktif gitu ya. Kira-kira dari sini ukuran keberhasilan Ibu apa? Untuk ukuran keberhasilannya itu ketika saya menerapkan apa yang saya dapatkan itu diterapkan di dalam kelas Ibu. Misalkan kayak pembelajaran yang aktif, misalkan ada beberapa model pembelajaran interaktif, apalagi di kurikulum Merdeka itu kan menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah kan Bu. Nah itu ketika diterapkan di kelas, melihat siswa dengan keberhasilannya di dalam kelas itu, maka itu menunjukkan keberhasilan. Iya.
Jadi apa yang kita pelajari kita terapkan, Iya, maka kita ketika rancang itu gitu. terlaksana dengan baik tidak ukuran keberhasilan. Iya, gitu ya. benar Bu. Dan untuk di webinar ini unsur pendukung Ibu, Untuk webinar ini unsur pendukungnya karena dilakukan secara online ya Bu ya, jadi pendukungnya itu yang jelas harus ada jaringan internet ya Ibu ya, karena memang dilakukan secara online. Lalu ada medianya juga, entah itu HP ataupun atau laptop gitu ya. Ya, jadi jaringan internet pasti harus ada kuota gitu ya, supaya tersambung. Yang kedua HP atau laptop ya. Nah, webinarnya kira-kira waktunya berapa lama atau kapan Ibu akan mengikutinya? Oh, kalau untuk webinarnya Bu, biasanya itu Bu, dia tergantung, biasanya hanya 2 jam 3 jam gitu yang biasa yang saya ikuti. Itu pun juga waktunya sepulang dari jam kita mengajar Bu ya, karena kan pagi kita punya kewajiban mengajar di kelas kan, mungkin kita tinggal untuk melakukan webinar kan Bu. Ya, jadi setelah itu baru saya mengikuti webinar. Mungkin sore atau malam Iya, gitu ya. sore atau waktu senjangnya kita. Rencananya Ibu ke depan ini waktu dekat kapan Ibu kira-kira mau mengikuti webinar? Untuk nanti malam. Oh, nanti malam ya. Iya, saya ada Berarti hari ini ya. Iya, saya ada mengikuti webinar Ibu nanti malam. Iya, oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Kombel, ya, Kombel tujuan yang hendak Ibu capai itu apa? Untuk Kombel tuh, jadi kan komunitas belajar itu memang di sekolah kita ya Bu, lingkupnya adalah guru-guru yang ada di SMA 1. Nah, karena kita mengajar dengan peserta didik yang sama, pasti punya, setiap matkul itu punya keluhan yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita bisa menyamakan bagaimana menghadapi peserta didik seperti itu. Menyamakan cara menghadapi peserta didik ya. Iya, gitu. Karena kebetulan peserta didik kita itu kan sama ya Bu ya. Iya. Dan bagaimana kita menerapkan pembelajaran di kelas yang sama, gitu ya. Untuk ukuran keberhasilannya, untuk ukuran keberhasilannya di Kombel ini, memang kita jadi lebih banyak mengetahui informasi dari peserta didik, karena kan memang kita masuk kelas ini kan paling ada seminggu sekali ya kan Bu, karena sesuai dengan mapelnya juga. Jadi untuk mengenal lebih lanjut peserta didik itu kan kurang. Nah, dari kita berbagi informasi sama guru lain kan kita jadi mengenali ke peserta didik, oh ternyata peserta didik kita itu sering seperti ini, sering seperti itu. Jadi menuju keberhasilannya itu ketika kita mengetahui karakter dari peserta. Iya, dari sharing bersama. Iya, dari sharing bersama tadi. Ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk unsur pendukungnya, unsur pendukungnya itu yang jelas rekan sejawat itu menjadi hal yang penting ya Bu, yang unsur pendukungnya kan Bu. Karena dari mereka kita mendapatkan informasi. Jadi selain itu unsur pendukungnya mungkin bisa saja kita lakukan di mana saja. Kalau Kombel itu kan nggak harus yang pertemuan secara Bu, formal kan, bisa aja kita kayak waktu luang kita kayak ngobrol seperti itu. Jadi di waktu yang luang. Iya, berarti unsur pendukungnya ya rekan sejawat kita dan mungkin waktu yang luang gitu ya. Dan mungkin ya karena rekan sejawatnya kan berbagi praktik baik ke kita, atau kita juga yang berbagi praktik baik ke rekannya. Nah, untuk waktunya Bu, kira-kira berapa lama waktunya dan kapan nih mau rencana diadakan mengikuti Kombel itu? Kalau untuk Kombel itu bukan setiap bulan tuh ada pengadaan Kombel ya di sekolah kita kan Bu. Di situ kita mengevaluasi sebulan yang lalu gimana kita dan permasalahannya ada di peserta didik. Jadi waktunya sebulan sekali. Biasanya itu dilakukan di awal bulan. Di awal bulan ya? Iya. Itu kira-kira berapa jam Bu? Kalau untuk berapa jamnya kemungkinan sekitar 3-4 jam. 3-4 jam ya? Iya. Ya, biasanya berlangsung Kombel kita seperti itu. Iya, benar. Iya. Oke Ibu, lanjut ya kita ke MGMP. Kegiatan atau aktivitas pengembangan Ibu selanjutnya MGMP. Nah, tujuan yang Ibu mau capai dari
kegiatan Ibu mengikuti MGMP itu apa nih? Tujuannya karena MGMP itu adalah satu rumpun mata pelajaran yang sama kan Bu. Jadi pertama saya mengetahui, karena kan kita tahu kalau kimia itu kan memang banyaknya pelajaran yang hitungan ya Bu ya, materinya memang banyak hitungan. Dan anak-anak kan kalau sama hitungan tuh agak gimana ya Bu, agak takut ya. Merasa sudah seberat mereka merasa nggak bisa gitu. Nah jadi tujuan saya ikut MGMP ini biar lebih tahu pembelajaran yang menarik sesuai dengan mata pelajaran kita yang seperti apa, supaya anak-anak tuh tidak merasa takut duluan gitu dengar kata kimia gitu, mereka udah berat gitu, makanya dari situ dari MGMP. Dan untuk ukuran keberhasilannya Ibu? Ukuran keberhasilannya sama, ketika saya mendapatkan pembelajaran yang menarik di MGMP berkaitan sama siswa, saya akan terapkan di dalamnya itu mencapai ukuran keberhasilan saya. Ya, ketika sudah mampu menerapkan di kelas dengan baik gitu ya. Iya, oke Ibu. Dan untuk pendukungnya Ibu, untuk ketika ikut MGMP? MGMP karena MGMP ini kan sama guru satu mata pelajaran wilayah putar ya Bu. Berarti kan memang harus ada tempat pertemuannya dan waktu juga menyamakan, menyesuaikan waktu ya, karena kebetulan karena kita dari sekolah yang berbeda kan untuk mengumpulkan itu kan memang perlu perlu ada betul-betul klop lah ya, harus ada janjian dulu gitu. Ada kesepakatan seperti itu. Ya, untuk waktunya Ibu, kira-kira untuk waktu yang terdekat ini kapan Ibu akan mengikuti MGMP? Waktu terdekat ada Bu, sekitar bulan depan ada pertemuan MGMP. Ya, tapi itu nggak setiap bulan gitu, nggak rutin tiap bulan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhannya. Iya. Dan itu kira-kira berapa lama waktunya tuh? Kalau MGMP juga waktunya antara 3 sampai 4 jam juga. Oh gitu ya. 3 sampai 4 jam ya. Oke, untuk pengembangan Ibu, aktivitas pengembangan Ibu yang terakhir di sini mengikuti pelatihan atau diklat. Nah, kira-kira dari pelatihan ini apa tujuan yang Ibu mau capai? Untuk kalau tujuan yang saya ingin capai itu karena memang kita sebagai guru kan Bu ya harus lebih sikap profesional kita, jadi dari diklat itu kita mendapatkan profesionalitasnya kita sebagai seorang guru. Profesionalitas sebagai guru gitu ya. Profesional yang seperti apa yang paling Ibu harapkan lah? Yang balik lagi, semua itu tujuannya untuk adalah peserta didik. Jadi kita nggak boleh egois Bu ya, kita harus memahami peserta didik kita, memahami latar belakangnya, memahami minat belajarnya dan segala sesuatu yang berkaitan gitu. Jadi profesionalitas kita mengarah ke bagaimana kita menghadapi peserta didik kita. Berarti Ibu akan mengikuti topik-topik yang memang topiknya itu lebih kepada bagaimana memberikan pembelajaran yang baik, di mana kita di sana menunjukkan keprofesionalan kita ya sebagai guru. Ya, dan untuk ukuran keberhasilannya Ibu untuk mengikuti pelatihan ini? Nah, biasanya Bu di pelatihan itu kan kita diminta untuk memberikan praktik baik ke teman-teman. Biasanya kan kalau pelatihan itu kan nggak semua mapel itu ada pelatihannya, nggak semua guru kan ada pelatihannya. Nah, kita memberikan apa yang kita dapatkan, kita sampaikan ke teman-teman sejawat kita agar mereka juga bisa menerapkannya. Iya. Oke, luar biasa niatan-niatannya Ibu. Dan untuk pelatihan ini apa kira-kira unsur pendukungnya? Kalau pelatihan itu karena memang kita tidak tahu diadakannya di mana Bu, berarti transportasi itu menjadi unsur pendukungnya. Lalu kita ya kalau ikut pelatihan mau tidak mau kan ada waktu yang kita korbankan gitu kan Bu. Ya, buat transportasi dan
biasanya kita butuh laptop juga kan Iya, ya. benar. Untuk pelatihan ya biasanya butuh ya kalau berkaitan dengan medianya ya. Iya, pasti membutuhkan laptop gitu ya. Nah, untuk waktu terdekat adakah yang akan Kalau mengikuti? untuk waktu terdekat belum ada sih Bu. Belum. Nah, tapi kalau ada- yang lalu sudah pernah mengikuti. Jika ada rencana Iya, ke kalau depan rencana. ketika ada Iya pasti. ikut gitu ya. Ya, biasanya beberapa jam ini? Kalau ini pelatihan Atau berapa hari gitu? Berapa hari biasanya itu 2 atau 3 hari sih Bu. Paling lama itu 3 hari. 2 sampai 3 hari ya, Ibu. Ya, ya Ibu luar biasa sudah memiliki rencana-rencana aktivitas pengembangan dari rencana pengembangan diri Ibu untuk perbaikan-perbaikan ke depannya, untuk bagaimana profesionalitas Iya. sebagai seorang guru, dan semua dilakukan tujuannya untuk murid. Iya. Iya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu buat waktunya yang Iya. luar biasa ini. Maaf mengganggu waktu mengajar Ibu. Iya, tidak Ya. masalah Ibu. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga Ibu kedepannya mengajar dengan lebih baik lagi, lebih profesional lagi, dan lebih lagi mengutamakan kebutuhan murid. Iya. Ya, terima kasih Bu buat waktunya dan selamat pagi. Pagi juga Bu Ica.